Monggo silakan. Ya, baik Pak Win. Maka tadi ada beberapa produk yang akhirnya kita develop ulang semuanya. Tadi kalau nasi goreng tadi itu jelas ya itu core yang kita kembangkan. Nah, hari ini kita juga mengembangkan seperti lauk-lauk siap saji, ada ayam. Ya, mau nggak mau, makanya ini surviving ya. Karena kalau kita hanya oke, ini core kita nih bumbu nih. Nah, kadang-kadang mereka juga agak sedikit sulit ketika kita paksain gitu. Maka kami hari ini sedang membuat beberapa beberapa macam ya produk ya bahwa ini bisa kita serving di rumah dengan contoh ini yang sedang kita develop ke depan menu 1 minggu. Sehingga dengan beli satu kali itu bumbu 1 minggu Anda pasti akan ganti-ganti nih. Ada nasi goreng, ada ayam goreng, ada lodeh, ada sayur asem, ada soto, ada rawon, ada gulai, ada kayak gitu-gitu loh, Pak Bi. Nah, ini yang yang sedang kita kerjakan untuk lebih kreatif lagi ke sana. Karena kalau kalau satu tok kita tekuni itu juga kurang, kadang-kadang nggak masuk juga kalau kita paksa-paksain gitu ya. Maka itu pertama. Kedua, perilakunya berubah, Pak Bi. Ternyata hari ini selain orang bagaimana surfing di rumah, itu bahwa proses penghantarannya itu juga jadi problems. Di beberapa klien minta dibungkus pakai plastik yang double, di wrapping, sehingga sampai di rumah dia bisa cuci ya. Ada parnonya dikit gitu, Pak Bi. Nah, bisa dicuci dan sebagainya. Nah, ya ini jadi hal yang tantangan juga buat kita ketika kita mendevelop makanan ya harus dengan kondisi yang seperti itu. Maka kami membuat double packaging. Kalau bumbu nasi goreng udah nggak ada masalah karena itu bumbu bisa di bisa disobek dan buang gitu ya. Artinya bumbu luarnya it's okay. Bisa dicuci dan sebagainya. Tapi kalau untuk makanan-makanan yang kita develop yang lainnya itu kita dibikin double packaging sehingga packaging yang luar bisa dicuci tetap sehat gitu ya. Katanya takut wah kalau yang dibawa dengan delivery dan sebagainya bisa kena virus dan sebagainya. Contohnya begitu walaupun ritme-ritme sehat itu sudah mulai mereka buat gitu ya. Nah, sampai akhirnya bisa sampai di rumah dengan kondisi yang safe, bisa dicuci, bisa mau diapakan lah gitu, dibuang bungkus luarnya, dalamnya masih safe gitu. Karena kita memang double packaging. Salah satunya itu Pak untuk membuat konsennya lebih ke safety, hygiene sampai di rumah. Ya, Hari ini perilakunya orang sudah berubah bergeser ke situ, tidak hanya enak dan nikmat tapi mereka bisa masak di rumah, bisa dipanaskan di rumah sehingga lebih safety terhadap misalnya dia ada paparan di luar itu dia bisa masak dengan kumannya virusnya mati dan sebagainya sehingga itu lebih hmm, lebih aman. Maka dibuat bagaimana caranya bisa dimasak kembali di rumah, bisa dipanaskan kembali di rumah dan dalam proses penghantarannya itu harus memang ya sedikit tricky lah gitu, sedikit tricky dengan di double packaging gitu. Nah itu ya, mungkin beberapa yang mungkin teman-teman pegiat kuliner yang lain juga bisa mengikuti karena kalau hari ini kita normal hanya dikirim begitu saja ya mungkin sedikit sulit, mungkin sudah mulai beralih ke setengah mateng atau ready to cook ya, jadi tinggal ya, dipanasin gitu. Karena kalau dia harus dipindah restorannya, dipindah diantar ke rumah ya, kalau nggak panas itu kadang-kadang masih jadi ya mohon maaf hari ini pada Parno semua itu agak berlebihan, saya lihat itu tuh begitu gitu. Sehingga ya, mendingan makanya budaya masak itu jadi ada gitu loh. Kenapa? Lebih safety, lebih mereka merasa lebih hygiene, bisa dipanasin dan sebagainya. Nah itu seperti itu, Pak Bi. ya. Jadi begini, mungkin untuk pengembangan ke depan, Anda sudah mulai beralih dari 4P untuk marketingnya, jangan hanya produk saja, tapi harus Anda masuk ke 4C, ya 4C yang paling mutakhir, karena 4C itu ada dua periode ya. Jadi sampai dengan tahun 90, orang masih percaya kepada produk does the selling gitu ya. Nah, ketika tahun 90 lewat sampai dengan 2010 bahkan lewat gitu, itu ambil aja tahun 2010 itu adalah customer does the selling. Jadi yang menjual itu customer. Nah, Ya, sekarang ini uh, kata kuncinya bukan lagi produk, bukan lagi customer,
tetapi Oke. uh, co-creation does the selling. Jadi kalau Anda membuat produk dan namanya bumbu, itu kan topping kan sebetulnya. Ya, Karena bumbu itu topping, maka toppingnya mau pedas, mau banyak, mau sedikit, itu kan co-creation, Mas. Jadi orang itu membeli produk yang dia mau sendiri. Karena kalau tadinya pertama itu adalah produk does selling, kemudian adalah customer does selling, yang akhir ini sudah menjadi personal does selling. Jadi you are selling to a person, bukan customer, bukan target market ya, tapi sudah personal. Nah ini yang mungkin mengakibatkan kita harus punya macam-macam ya. Kalau bumbu nasi goreng itu bisa dari Aceh sampai Papua itu ada perbedaan rasa kan itu. Yes. Nah itu saja Betul, sudah menjadi sesuatu yang masuk ke personal kan. Nah, Oke, Mas, sekarang waktu tinggal nggak terasa tinggal 20 menit ya. 15 menit kita pakai untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ya, Pak Abi. Ini ada, silakan teman-teman kalau mau bertanya. Ini ada, saya nggak tahu ini Dodo Dewanto ini apakah alumni atau bukan, tapi dari tadi dia jualan tahu di acara saya ini. Rasanya kurang etis ya. Sebaiknya kalau Anda masuk, itu Anda mengikuti topik yang sedang kita bicarakan. Karena kalau enggak, Anda nanti dianggap spamming kan gitu ya. Jadi saran untuk Dodo mungkin Anda tidak paham, tapi sebaiknya hentikan cara-cara seperti itu. Baik, jadi pertanyaan yang ada sebentar. Ini saya agak sulit untuk scrolling ke bawah. Ya. Sebentar. Ini sulit bener sih. Oke, kalau ini dari Apotek Griatama ID. Kalau Latanta brand baru atau sudah lama Pak Irawan, bagaimana brand tersebut menurut Pak Bi? Silakan Mas Irawan dulu jawab. Jadi core kita sebenarnya based by B2B. Jadi ini memang Latanta ini brand baru yang kita buat ya. Setelah saya ikut kelasnya Pak Bi kemarin, akhirnya bagaimana sih bikin brand? Selama ini dalam pikiran saya, brand itu ya just merek, logo gitu ya. Ternyata brand itu tidak sekedar itu. Bagaimana itu masuk di Evoclis, bagaimana masuk di beberapa apa memorinya customer untuk jadi pilihan, bagaimana nancepin itu supaya jadi ya itu satu PR satu yang jadi pilihan orang, itu satu PR yang cukup berat menurut saya ini, karena memang kami baru kita rintis. Memang ya saya setelah dari Pak Abi itu banyak PR yang dikerjakan, emang saya belum punya sampai waktu di tempatnya pasnya Pak Abi kan saya belum punya merek sendiri Pak Abi, itu kan baru saya coba tes pasar aja memang gitu ya. Nah sampai akhirnya gini ya, bikin merek tuh gini ya. Ya memang jadi memang apa namanya ya ini harus dipikirkan dengan serius gitu ya. Kan nih ternyata PR-nya itu nggak mudah Pak Bi. Sampai hari ini ya masih terus dikerjakan, masih belum kena gitu ya. Masih tetap ada geser sana, geser sini dan sebagainya. Ya memang merek baru yang sedang kita rilis untuk masuk di pasar medium, yang itu kami pengen ya benchmarknya tadi kita ya makan nasi itu lebih kenyang daripada makan Indomie lah gitu. Ya, seperti kemarin teman-teman sempat ribut itu kan, nah wah diet gagal, nah ya memang kita diet besok lagi gitu, kata Kang Dodi kan gitu kemarin. Ya. Nah, jawaban dari saya, bagaimana merek Latanta menurut Pak Bi? Jujur aja Mas Irawan tidak pernah konsultasi sama saya tentang merek Latanta ini, dan itu bahasa apa saya nggak tahu, dan maksudnya apa, artinya apa saya juga nggak tahu gitu. Tapi untuk orang-orang baby boomer seusia saya, Latanta itu mengingatkan kita soundnya itu seperti La Bamba. La Bamba itu lagu Spanyol yang sangat terkenal pada zamannya ya, sehingga itu menjadi
familiar untuk didengar. Artinya apa dan segala macam, kadang-kadang nggak ada artinya itu malah menarik perhatian. Jadi itu pendapat saya tentang merek ya. Nah, ciri khasnya B2B itu memang menggunakan 4P karena fokusnya pada produk ya. Sehingga kalau misalnya ada brand itu sifatnya ya hanya 4 itu, logo, merek, color corporate color, dan yang terakhir packaging. Jadi hanya 4 itu aja yang dipikirin kalau Anda bisnis B2B. Tapi kalau B2C, wah, brand itu menjadi sesuatu yang beda. Itu memang zamannya pun beda. Jadi zamannya sudah mengarah kepada zaman customer. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebentar. Oke, kalau mendapatkan produk bumbu, bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara beli latanta nih? Kalau mau nyoba nasi goreng itu, belinya ke siapa? Apakah cukup masuk Instagramnya Mas Irawan? Tolong disebutkan Instagramnya, akunnya apa, supaya teman-teman bisa. Atau nomor teleponnya Mas Ir berapa? Silakan. Agak susah nih Pak Bini. Jadi ini PR memang Pak Bini. Kami punya Instagram, kita punya Latanta, Bumbu Latanta, @bumbulatanta. Itu ada Instagramnya sendiri. Monggo nanti kalau mau cari bisa lihat di sana. Di Shopee juga kita sudah ada. Kita sudah masuk di Shopee, artinya di marketplace kita sudah mulai masuk. Ya ini sekali lagi Pak Bini, memang satu PR tersendiri masuk B2C itu yang memang ya lika-likunya luar biasa. Tadinya hanya satu yang kita pikirin, satu customer dengan satu mau gitu ya. Nah sekarang ini customer total ini maunya apa sih? Nah ini PR-nya begitu ternyata hari ini. Nah itu teman-teman bisa begitu, atau mungkin boleh DM saya di @irawankusumo C18 boleh, di situ juga boleh. Ya, tapi yang jelas Latanta punya akun IG juga ya di Bumbu Latanta, @bumbulatanta. Atau di Shopee bisa, paling mudah di Shopee paling mudah. Karena ada garantinya, kalau Shopee kan ada garantinya kalau nggak sampai dan sebagainya. Kenapa kita pakai Shopee itu karena begitu. Baik, siap. Cuma say hello kok Pak. Lah kok ngumpul di sini semua teman-teman se-Indonesia. Waduh, ini padahal Mardigo juga lagi on air ini, jadi kenapa nggak ikut Mardigo aja kalian? Lebih rame di sana. Pak, gimana cara benar memviralkan brand? Wah, ini tanyanya ke saya. Nanti kalau saya live tersendiri aja, nanya lagi. Ini dari Weni Trisuryani. Banyak orang pintar bikin produk baru, tapi belum tentu pintar jualan. Menurut Pak Pi dan Pak Ir, gimana cara strategi jualan yang efektif di saat seperti ini, khususnya B2C? Ya, Weni, saya komentari dulu ya. Saya mengutip perkataannya Kang Dewa. Kang Dewa itu bilang bahwa tidak semua dokter itu bisa bikin rumah sakit, ya. Karena di rumah sakit kerjaannya ngobati orang sakit, itu kerjaan dokter, betul. Tapi untuk menjalankan sebuah rumah sakit itu diperlukan keahlian lebih dari sekedar mengobati orang sakit. Ya, ini kata-kata yang jelek banget nih. Jadi kalau istilahnya Mas Ir ini ahli bikin bumbu, pasta, dan segala macam yang tadinya dijual ke restoran, sekarang harus jualan langsung ke konsumen. Ya, maka perlu ilmu tambahan, makanya tadi Pak Ir juga belajar ke Pak Budi Isman untuk belajar tentang manajemen, belajar tentang marketing, belajar tentang bisnis, kemudian belajar ke saya juga tentang bagaimana membangun brand. Tidak cukup hanya ahlinya saja, gitu ya. Nah, lain dengan saya, karena saya ini ahli brand, tapi saya juga punya bisnis, dan saya juga menolong atau membantu bisnis dari klien-klien saya. Jadi,
Walaupun saya ini selalu mengaku hanya tukang brand, tapi saya juga ngerti tentang kaidah-kaidah bisnis itu aja. Karena berhubungan dengan banyak orang. Monggo Mas Ir, komentarnya. Nih, ya betul Pak Bi. Ya sangat betul. Jadi memang beda karakter tadi. Nah, bagaimana sama seperti saya pada awal bahwa saya hari ini belajar banyak tentang bagaimana mengelola restoran. Karena tadinya saya hanya bisa bikin bumbu yang oke, kita jual di restoran, ternyata ilmu restoran itu tidak cukup hanya bisa buat bumbu gitu Pak Bi. Maka kukut juga restoran saya 80 cabang itu kukut juga Pak Bi gitu. Itu selesai juga berantakan gitu. Nah, maka tadi saya pesan di awal buat teman-teman untuk buat sebuah bisnis yang kuliner itu memang butuh kalian lebih, tidak hanya sekedar bisa masak. Masakan enak, iya, itu wajib gitu ya. Tapi bahwa sebuah restoran itu dikelola dengan sebuah manajemen yang baik, cash flow-nya harus baik, stoknya harus baik, marketingnya harus baik. Nah, itu hal yang berbeda, tidak hanya sekedar membuat sebuah bumbu. Nah, hari ini juga sama di Latanta ketika kami masuk B2C itu ya luar biasa. Nah, mulai dari mana? Ya online-nya kita kerjain, terus tadi jaringan, terutama teman-teman jaringan yang banyak membantu, kolega-kolega dari jaringan yang mungkin bisa bikin brand, teman-teman dari jaringan yang lain. Nah, ini kita pergunakan semua untuk bisa apa namanya? Untuk bisa memperluas customer base kita karena mereka sudah eksis duluan, punya jaringan lebih banyak. Nah, ini waktunya era kolaborasi sehingga bisa ada percepatan-percepatan yang kita bisa capai. Nah, itu gitu Pak Bi, mungkin namanya. Ya, ini ada pertanyaan dari alumni juga nih, Najwa Inspira, ini dari, kalau nggak salah, dari Jawa Timur nih. Jawa Timur bagian selatan, saya lupa nama desanya. Assalamualaikum Pak Pi dan Mas Irawan. Kalau saat ini zamannya apa Pak Pi? Lebih ke B2B atau B2C? Monggo Mas Irawan. Hari ini, ya, seperti Pak bisa sampaikan tadi, ya, jadi sudah mulai personal dah selling ini memang harus sentuhannya personal. Dari B2C sudah benar-benar jadi apa ya, satu-satunya orang mesti diperhatikan untuk bisa melihat bagaimana perilakunya yang berubah hari ini. Memang jadi kalau kita B2B itu ya masih mungkin dengan kerajaan-kerajaan kecil nih mungkin ya. Ini saya pernah kerajaan kecil itu masih gini. Mungkin ketika di Jawa Timur ada raja kecilnya di Jawa Timur siapa, kita bisa ke pemain yang menyentuh ke lokal-lokal di Jawa Timur, Jawa Barat siapa, ke lokal-lokal Jawa Barat. Terus begitu. Artinya itu masih mungkin B2B-nya. Tapi memang hari ini orang lebih seneng direct, beli langsung dapat gitu, dia bisa ada experience-nya. Ya walaupun itu PR yang ya cukup cukup lumayan lah dari Pak Bi yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi gitu mungkin. Iya, Itu iya. Pak Bi. Ini saya ingat nih, Najwa ini dari Tulungagung kalau nggak salah. Nah, betul zamannya sekarang karena COVID ini menjadi dipercepat. Tapi eranya memang sudah era personal sekarang. Jadi kalau istilahnya itu jualan itu sekarang udah lebih kepada kebutuhan personal, bukan lagi kebutuhan komunal atau bukan lagi. Nah, demikian juga dengan marketingnya. Marketingnya pun mengacu kepada personal ya. Jadi contohnya tadi co-creation itu bagaimana orang tadi juga menentukan produk yang mau dibeli. Jadi gampangnya kalau kita ke restoran Padang atau ke warung Tegal kan kita habis nasi itu diambilin nasi, terus mau pakai rendang, taruh rendang, sayur, cabai hijau. Nah itu adalah co-creation. Sebetulnya kita udah mengenal lama, teman internet marketer gaya-gayaan aja pakai nama co-creation, padahal itu kita sudah kenal lama. Yang kedua, kalau tadinya itu adalah price ya, kalau 4P itu kan produk, price, place, promotion. Produk sudah berganti ke customer sudah berganti ke co-creation. Ini sudah 4C yang kedua. Kemudian kalau tadinya price berganti menjadi cost, sekarang sudah menjadi currency. Jadi currency itu nilai tukar. Apakah co-creation yang dilakukan itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan oleh customer? Jadi kalau tadinya kita hanya memikirkan harga dari produk, which is
HPP plus profit, sekarang harus diperhitungkan juga cost yang dikeluarkan oleh customer ketika sampai kepada produk kita. Ongkos parkirnya, ongkos trafficnya, bensinnya, dan segala macam. Jadi, sekarang itu apakah cost yang dikeluarkan oleh customer itu sepadan dengan produk yang dia maui? Ini arahnya ke sana. Jadi, currency, bukan lagi price. Kemudian yang ketiga adalah distribusi. Kalau tadinya itu distribusi sudah berubah menjadi convenience, artinya mendekatkan produk kepada konsumen. Ini zamannya tahun 90-an, Pak Ir, ini lahirlah banyak convenience store yang dimotori oleh 7-Eleven, yang sekarang sudah almarhum, tapi brandnya masih kuat di kepala kita. Nah, itu sekarang sudah berganti, convenience itu berganti kepada communal activation, jadi mengaktifasi komunal. Jadi tadi Mas Ir mengakui bahwa sekarang itu distribusi harus melibatkan jaringan, Pak Bi. Ada reseller, ada agen, teman-teman, kolega, semuanya itu harus kita gerakkan agar supaya produk kita sampai ke masyarakat. Nah, yang keempat, kalau tadinya itu adalah promotion, 4C pertama diganti dengan communication, dan sekarang sudah diganti dengan conversation. Conversation itu artinya komunikasi dua arah, sifatnya personal. Nah, apakah Anda sudah melakukan itu di media-media personal seperti WA? Apakah kalau Anda nyebar berita di WA terus ada yang komen, Anda jawab apa enggak? Kalau nggak dijawab, ya berarti Anda cuma broadcast. Kembali ke zaman saya dulu, zaman orang-orang tua menyampaikan komunikasi dengan broadcast. Sekarang dengan komunikasi dua arah, ya. Jadi conversation ini yang teman-teman lupa atau mungkin belum tahu juga sih ya. Karena sekarang ini brand loyalty itu nggak cukup, ya. Kalau ada yang mengajarkan brand blueprint, kemudian dengan posisi segala macam, itu kan baru gambar birunya, cetak birunya. Tapi sampai ke masyarakatnya bagaimana? Ini harus ada penterjemah, harus ada terjemahan. Jadi seorang arsitek belum tentu bisa bangun rumah, karena dia butuh mandor, dia butuh tukang yang bisa membangun rumah. Jadi ini ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Jadi nggak cuma sekedar tahu strategi, kemudian seolah-olah strategi itu sudah menjadi sebuah solusi. Tidak, ya. Jadi perlu adanya implementasi, atau kalau kata istilah Pak Budisman, kunci daripada keberhasilan sebuah bisnis bukan pada strategi, tapi pada eksekusi. Nah, ini. Jadi kalau kita nggak tahu medannya, nggak bisa. Jadi sekarang brand loyalty aja nggak cukup, harus sampai kepada brand advocate, orang yang membela brand kita. Ya, jadi nggak sekedar loyal, tapi juga bahkan mengkultuskan dan bahkan sampai kepada advocate. Jadi harapan saya sebetulnya alumni saya itu bisa menjadi pembela-pembela saya gitu. Kalau misalnya tentang keilmuan atau tentang pengalaman dan segala macam. Jadi itu adalah tujuan terakhir daripada brand, adalah brand advocate. Ini sangat diperlukan pada saat keadaan seperti sekarang ini. Contohnya, Indomie itu sudah top of mind dari evoklis kita. Dan kalau sudah top of mind dan sudah ada pembela-pembelanya dan loyalisnya, keadaan apapun dia akan dibeli. Ya, bahkan begitu ada pandemi, begitu ada lockdown, yang dibeli pertama orang adalah Indomie. Indomie, betul. Ketika brand Anda sudah top of mind, ketika brand Anda sudah menguasai pikiran dari konsumen, Anda tidak perlu takut terhadap keadaan apapun. Nah, itu kekuatan dari brand. Tapi produk itu bisa hilang. Saya kasih contoh tadi, 7-Eleven itu masih kuat dalam pikiran kita, meskipun di Indonesia sudah nggak eksis lagi. Ya? Jadi inilah investasi yang namanya brand. Pak Ir, waktu tinggal 3 menit, kita bagi-bagi.
2 menit Siap. untuk Anda, 2 menit untuk Anda merangkum, nanti 1 menit saya pamitan. Oh, silakan. Oh, siap, Abi. Oke, buat teman-teman semua, yang jelas ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, jagain cash. Tadi Pak bisa sampaikan, cash is king. Ya, hemat-hemat bagaimana bahwanya bisa semua transaksi minimal mungkin. Apapun yang dilakukan itu menghasilkan impact ke perusahaan kita gitu ya. Cashnya diatur betul, jangan sampai loss gitu. Terus yang kedua, tetap lakukan transaksi, apapun itu, sekecil apapun itu. Sehingga tetap berjalan, ya, tetap berjalan, tetap mengayuh sepedanya, walaupun cukup berat, luar biasa gitu. Suatu saat pasti akan sampai di tujuannya gitu. Karena memang hari ini tes mentality, kesabaran, ketangguhan itu teruji betul ini. Ini ujian yang paling top saat ini ya, kawah cara dibunganya seperti ini. Entah berapa lama gitu ya. Nah, yang ketiga, berkolaborasi. Seperti tadi, semua jaringan, linknya, ya tadi, antara BBB saja kalau wah, tukar-tukar produk udah keren banget lah, gitu-gitu. Insya Allah bisa saling menghasilkan yang luar biasa. Kita bisa dapat Ya, masker, bisa dapat bumbu, bisa dapat frozen food, bisa dapat bakso. Nah, kan, contohnya begitu, bisa dapat kopi, ya, punya Om Danang, dan sebagainya. Nah, itu kalau memang kita bisa create, ya, bisa ditulis dengan bagus dengan Mas Oksan. Nah, itu keren semua itu jadinya kalau kita gabungkan jadi satu gitu tadi. Nah, makanya ayo betul. teman-teman, apa yang bisa kita kolabkan hari ini zamannya kolaborasi, terutama teman-teman yang satu alumni, ya, rapatkan barisan, ya, kita bangun, ya, oke lah, udah terjadi, siapapun penyebabnya udah terjadi COVID pandemi ini. Sekarang bagaimana solvingnya kita survive. Nah, itu mungkin itu Pak Bi. Betul. Nut 3 hal tadi. Oke, Pak Bi. Ya, Mas Ir, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diwakafkan kepada kawan-kawan dan juga ilmunya. Terima kasih juga pada teman-teman yang hadir hari ini atas Ya. waktunya dan perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.